Nah, kali ini kita akan membahas latihan TIU SKD CPNS ini untuk persiapan seleksi CPNS tahun 2021. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like-nya dan bagikan video ini jika bermanfaat. Oke, kita lanjut nomor pertama. Dion membeli 20 kg beras jenis A seharga 6.000 per kilo dan 30 kg beras jenis B dengan harga 4.000 per kilo. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur. Agar Dion mendapat untung 4%, maka beras tersebut dijual seharga per kilo. A. Rp4.992.000, B. Rp5.720, C. Rp5.992, D. Rp6.720.000, E. Rp6.992.000. Ya, jawabannya adalah A ya, Rp4.992.000. Nah, pembahasannya di sini 20 itu dikalikan 6.000, terus ditambah 30 dikalikan 4.000 dibagi 20 ditambah 30. Nah, terus hasilnya adalah 120 ditambah 120 dibagi 50, maka hasilnya adalah 4.800 per kilo. Ini adalah harga beli keseluruhan. Maka harga jual dengan laba 4% itu sama dengan 4.800 dikalikan 104 per 100. 104 ini adalah 100% ditambah 4% karena dia harga jual ya. Maka per 100, maka hasilnya adalah Rp4.992.000. Jawabannya adalah A ya. Oke. Lanjut nomor berikutnya, nomor 2. Ukuran sebuah kota pada suatu peta adalah panjangnya 12 cm dan lebarnya 9 cm. Apabila peta tersebut mempunyai skala 1 berbanding 200, luas sebenarnya dari kota tersebut adalah meter persegi ya. Berapa luasnya? Ya, jawabannya adalah D ya, 432 meter persegi. Caranya, luas itu sama dengan 12 dikalikan 200 ya. Karena tadi ini panjangnya 12 dikalikan 200, sedangkan lebarnya adalah 9 dikali 200. Maka hasilnya adalah 2.400 dikalikan 1.800 cm. Maka hasilnya 4.320.000 cm kubik. Kita jadikan meter, ini kita jadikan meter ya, bukan ini, jadikan meter, maka 432 meter persegi. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 3. Sebuah mesin dapat memotong sejenis kayu dalam 6 menit. Dan seorang tukang kayu dengan menggunakan gergaji tangan dapat melakukan pekerjaan tersebut dalam 18 menit. Setelah 4 menit, listrik padam dan kayu tersebut harus dipotong dengan gergaji tangan. Berapa menit yang diperlukan tukang kayu untuk menyelesaikan pemotongan kayu tersebut? A. 2 menit, B. 6 menit, C. 12 menit, D. 14 menit, E. 15 menit. Ya, jawabannya adalah B ya, 6 menit. Caranya, kayu yang telah terpotong menggunakan mesin selama 4 menit. Yaitu 4/6 sama dengan 2/3 bagian. Kayu yang belum terpotong itu sama dengan 1 dikurangi 2/3. Kurang ini ya, ini yang sudah, maka untuk yang belum terpotong adalah 1 dikurangi 2/3 bagian. Itu sama dengan 1/3 bagian. Ini adalah yang belum terpotong. Yang ini yang kita gunakan untuk menggunakan gergaji. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memotong 1/3 bagian kayu dengan menggunakan gergaji tangan itu sama dengan 1/3 dikalikan 18 menit sama dengan 6 menit. Maka jawabannya adalah B ya. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 4, jika X adalah 27,8% dari 45 dan Y adalah 45% dari 27,8, maka A. X lebih besar dari Y, B. X lebih kecil dari Y, C. X sama dengan Y, D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, sedangkan E itu X tidak sama dengan Y. Ya, jawabannya adalah C ya, X sama dengan Y. Nah, di sini X berbanding Y itu sama dengan 27,8 per 100 dikali 45, itu berbanding 45 per 100 dikalikan 27,8. Maka hasilnya sama. Maka di sini X sama dengan Y. Jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nilai mata kuliah Tono pada semester 1 yang lalu adalah Agama 80, Pengantar Akuntansi 85, Bahasa Indonesia 70, Matematika Ekonomi 90, Bahasa Inggris 70, Pancasila 80, dan Pengantar Perpajakan 70. Dari data tersebut, berapakah median dari nilai yang diperoleh Tono pada semester 1 yang lalu? A 70, B 78, C 80, D 90, E 85. Ya, jawabannya adalah C ya, 80. Yang dicari adalah median. Median itu artinya adalah nilai tengah ya. Median adalah nilai tengah. Maka untuk mencari nilai tengah, cara yang terlebih dahulu adalah mengurutkan data
dari yang terkecil ke terbesar. Maka di sini kita urutkan terlebih dahulu 70, 70, 70, 80, 80, 85, 90 dari nilai ini ya semuanya. Maka mediannya adalah nilai tengah, itu adalah 80. Ini ganjil ya. 1 2 3 4 5 6, ada berapa data di sini? 7, 6. Oke, pas 7. Kalau 7 ganjil berarti nilai tengahnya tetap di tengah ya. Kalau dia genap biasanya nilai tengah itu ada 2. Maka yang dicari adalah rata-ratanya. Maka hasil di sini adalah C 80. Lanjut. Sebuah mobil dapat menempuh 20 mil per galon bensin jika berjalan dengan kecepatan 50 mil per jam. Dengan kecepatan 60 mil per jam, jarak yang dapat ditempuh berkurang 12%. Berapakah jarak yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut dengan 11 galon bensin dan berkecepatan 60 mil per jam? A. 195,1 mil, B. 200 mil, C. 204,3 mil, D. 193,6 mil, E. 196 mil. Jawaban yang paling tepat ialah ya D ya, 193,6 mil. Ini caranya. Dengan kecepatan 50 mil per jam dapat menempuh 20 mil per galon bensin. Dengan kecepatan 60 mil per jam, jarak yang dapat ditempuh berkurang 12%. Menjadi 20 mil ya, dikurangi 12% dikalikan 20 mil. Maka di sini 20 mil dikurangi 2,4 hasil dari perkalian ini, maka sama dengan 17,6 mil. Jadi terdapat 11 galon bensin, maka jarak yang dapat ditempuh adalah 11 dikalikan 17,6 mil, hasilnya adalah 193,6 mil. Maka jawabannya adalah D ya. Oke, nomor berikutnya. Dari 100 siswa, 39 gemar olahraga. Di antara penggemar olahraga ada 11 orang siswa yang gemar bermain musik. Jika ada 32 siswa tidak gemar olahraga maupun musik, maka banyaknya penggemar musik dari 100 siswa itu adalah A 29, B 39, C 40, D 51, E 45. Ya, jawabannya adalah C ya, 40 siswa. Caranya di sini keseluruhan adalah 100. Yang olahraga ada 39. Nah, irisan keduanya itu ada 11 ya. Yang kedua-duanya ya. Gabungannya itu sama dengan 32. Yang ditanya di sini adalah banyaknya yang suka musik. Kalau kita di sini simbolnya M ya. Maka keseluruhan itu dikurangi gabungan 39, maka sama dengan hasilnya 100 dikurangi 32, hasilnya 39 ditambah musik dikurangi 11. Maka di sini 100 dikurangi 32 sama dengan 28 ditambah yang musik tadi ya. Ini 39 sudah dikurangi 11. Maka di sini hasilnya 68 sama dengan 28 ditambah yang musik. Maka hasilnya kita pindahkan ke sini. Sama dengan 68 dikurangi 28, hasilnya adalah 40. Jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Dari 60 orang anak diketahui bahwa 37 orang diantaranya menyukai sayuran, 19 orang menyukai ikan, dan X orang yang tidak menyukai keduanya. Berapa orang anak yang menyukai sayuran dan ikan? A. X ditambah 4, B. X dikurang 4, C. X dikurang 56, D. X ditambah 56, E. X ditambah 65. Ya, jawabannya adalah B ya, X kurang 4. Caranya di sini keseluruhan adalah 60. Untuk yang A itu 37, yang B itu 19 ya. Yang B ini menyukai ikan ya. Nah, yang ini menyukai sayuran. Nah, untuk kedua-duanya itu disimbolkan dengan X. Maka di sini untuk keseluruhannya NS dikurangi gabungan dari A dan B, terus sama dengan A ditambah B dikurangi irisan keduanya. Maka hasilnya adalah 60 dikurang X sama dengan 37 ditambah 19 dikurangi N irisan B. Maka untuk irisan kedua-duanya itu sama dengan X ditambah 56 dikurangi 60. Maka hasilnya adalah B ya, X kurang 4. Nomor berikutnya, Aditya dapat mengepak buku sebanyak 112 buah sehari, sedangkan pembantunya hanya dapat mengepak dengan kecepatan 1/4 kecepatan Aditya. Berapa lamakah waktu yang diperlukan mereka berdua untuk mengepak 560 buku jika masing-masing bekerja sendiri-sendiri pada hari-hari yang berbeda? A. Setengah hari, B. 2 hari, C. 4 hari, D. 6 hari, E. 8 hari. Ya, jawabannya adalah C ya, 4 hari. Caranya 560 berbanding 112 ditambah 112/4. Maka hasilnya adalah 560 berbanding 140, hasilnya adalah 4 hari. Maka jawabannya adalah C ya. Oke, nomor berikutnya. Di dalam suatu kelas terdapat 30 siswa dan nilai rata-rata tes matematika adalah P.
Pak Guru matematika mereka menaikkan nilai setiap siswa sebesar 10. Tentukan rata-rata nilai baru siswa tersebut. A. P ditambah 300, B. 10P, C. P ditambah 1, D. P ditambah 30, E. 30P. Ya, jawabannya adalah B ya, 10P. Nah, ini caranya. Rata-rata yang pertama, jika ditambahkan dari 30 siswa, itu sama dengan A, B, C, dan seterusnya dibagi 30, rata-ratanya adalah P. Jika ditambah, maka 10A ditambah 10B, 10C, dan seterusnya dibagi 30, itu sama dengan 10, ya. Maka di sini kita turunkan lagi, 10 ditambah A tambah B tambah C, dan seterusnya ini dibagi 30, maka hasilnya adalah 10P. Jawabannya adalah B ya. Oke, sekian dulu pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.